Here in Indonesia, we don't just say Mr., Mrs., or Miss. Here in Indonesia, we say Pak, Bu, Ibu, Bapak, Mas, Bang. Guys, sampai di sini aku jadi paham kenapa orang bule kan disebut-sebut tuh jarang mandi gitu. Ternyata betul sampai sini aku tuh jarang mandi, guys. Guys, cerita lucu sekali. Pertama kali gua ke Indonesia dan pertama kali gua lihat WC jongkok, gua nggak tahu kalau itu WC, guys. Jadi beritanya seperti ini, guys. Pertama kali gua lihat WC jongkok, kelakuan gua tuh bingung. Gimana caranya gunakan? Jadi gua duduk gini. Ini anggap di sini ada WC jongkok. Gimana caranya? Apakah kayak gini? Kayak gini ya? Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Indonesia, dengan keanekaragamannya, baik itu bahasa, budaya, keramahan masyarakat serta keindahan alamnya, hal ini memberikan sesuatu yang baru bagi orang asing yang datang ke Indonesia. Kesan yang aneh yang dirasakan bagi mereka yang baru datang ke Indonesia dengan kondisi di negaranya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka, ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan semakin menambah keingintahuan mereka terhadap Indonesia. Seperti bahasa, Indonesia terdiri dari banyak bahasa daerah. Akan tetapi untuk bisa berkomunikasi antar orang Indonesia hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan uniknya, seperti yang mereka bilang, untuk menyebutkan satu hal saja, orang Indonesia bisa memakai banyak sebutan, seperti Pak, Bu, Ibu, Bapak, Mas, Mbak, Bang, Abang, Neng, Beli, Kak, Kakak dan lain-lain. Sebutan itu bisa dipakai untuk berkomunikasi, dan inilah uniknya di Indonesia. Bukan itu saja, dalam kebiasaan sehari-hari, di Indonesia pun sangat berbeda sekali, seperti kebiasaan mandi. Orang Indonesia setiap hari biasanya mandi sampai 1-2 kali sehari yang tidak dilakukan orang asing. Dan masih banyak kebiasaan orang Indonesia yang membuat mereka heran serta takjub, dikarenakan hal ini tidak dilakukan orang asing. Dan mereka pun sadar, ini hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara mereka. Seperti dalam beberapa cuplikan video ini. Akan tetapi, alangkah baiknya teman-teman bisa like dan subscribe dulu channel ini. Here in Indonesia, we don't just say Mr., Mrs., or Miss. Here in Indonesia, we say Pak, Bu, Ibu, Bapak, Mas, Bang. Mbak, Bang, Abang, Neng, Eneng, Beli, Kak, Kakak, Adek, Coy, Syai, Beb, Doi, Uda, Uni, Lae, Amang, Mang, Kang, Aa, Sayang, Say, Yang, Boru, Nan tulang, Cut, Cak. I also say Teteh, Teh, Besti, Lur, Daeng, Bung, Sri, Bos, Bosku, Cintaku, Cici, Koko, Ko, Om, Paman, Nona, Nyonya, Ito. Ya, kalau aku lupa sesuatu, tolong isi di komen. Makasih. Guys, sampai di sini aku jadi paham kenapa orang bule kan disebut-sebut tuh jarang mandi gitu. Ternyata betul sampai sini aku tuh jarang mandi, guys. Ini nih dandan ini nggak pakai mandi, nggak gosok gigi juga. Jadi tiba-tiba bangun tidur kayak aku tuh kangen gitu pakai lipstick. Kalau kayak di Jakarta kan kita mau kemana-mana bentar-bentar udah mall, bentar-bentar ngopi, bentar-bentar ke kantor, ketemu klien. Di sini aku nggak kemana-mana, jadi bangun tidur ya bikin kopi, duduk, ya kan, jalan-jalan, muter, jogging, itu nggak perlu dandan. Dan orang di sini bebas mau pakai apa aja, mau pakai bikini kayak jalan ke pantai bebas. Abis dari laut nyebur, pulang ke rumah aku nggak mandi. Kenapa? Karena katanya tuh air laut itu bagus untuk badan kita. Apalagi kan lautannya bersih banget, bening, nggak ada polusi, ya kan, nggak ada kapal-kapal lewat, nggak ada kena oli atau apa tuh, bening, bersih. Jadi pulang dari laut aku nggak mandi lagi. Kadang-kadang sampai terasa kok agak bau, baru ingat belum mandi. Makanya orang bule itu rahasianya kenapa jarang mandi, tidak keringetan. Di sini tuh dingin, jadi kalaupun nggak mandi seharian itu nggak bakalan keringetan, nggak bakalan burket gitu kan. Satu, yang kedua,
itu hemat air. Di sini kan mahal air ya, jadi mandi sekali sehari itu hemat air. Nah, Fiona anakku kalau disuruh mandi dia selalu alasan tuh, sekali sehari cukup, save water katanya. Lihat ya, aku nih nggak mandi aku tadi, jadi bangun tidur langsung cus ke supermarket. Guys, cerita lucu sekali. Pertama kali gua ke Indonesia dan pertama kali gua lihat WC jongkok, gua nggak tahu kalau itu WC, guys. Jadi beritanya seperti ini, guys. Pertama kali gua lihat WC jongkok, kelakuan gua tuh bingung. Gimana caranya gunakan? Jadi gua duduk gini. Ini anggap di sini ada WC jongkok. Gimana caranya? Apakah kayak gini? Kayak gini ya? Apakah kayak gini? Gini? Atau gini? Atau gini? Wah, bingung, guys. Baru teman gua ada datang bilang, Arnold harus jongkok. Bule kan nggak bisa jongkok. Oh, jangan salah. Aku itu bukan bule asli. Nah, aku udah pasti nih bisa jongkok. Jadi seperti ini, guys, ternyata gunakan WC jongkok. Ya kan? Bener kan? Wah, bisa bule KW, guys. Bisa. Bukan hanya sampai di sini saja, keunikan yang membuat orang asing heran, penasaran serta kagum dengan apa yang ada di Indonesia, yang tidak ada di negaranya. Tetapi sosial budaya, keramahan orang Indonesia serta keanekaragaman kuliner Indonesia, yang membuat orang asing senang berada di Indonesia, sungguh tidak pernah mereka rasakan sebelumnya dan ini hanya ada di Indonesia. Ekspresi kaget seorang bule kini tengah jadi sorotan warganet lantaran pemandangan yang tak biasa ia temui saat berada di Indonesia. Nampak dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria bule yang nampak kaget saat melihat transportasi dengan muatan tak biasa di Indonesia. Bule tersebut terkaget-kaget saat melihat truk berwarna hijau yang tengah membawa muatan barang yang dibungkus karung dan ditumpuk pada bagian belakang truk hingga menjulang ke atas. Sang bule tersebut sempat merasa heran lantaran muatan truk yang ada di Indonesia dan di negaranya sangatlah berbeda. Jika di negaranya muatan barang biasa diangkut dengan truk kontainer yang tertutup, di Indonesia truk dengan bak terbuka masih banyak dijumpai untuk mengangkut muatan barang, bahkan dengan bawaan yang melebihi kapasitas. Yang saya paling suka di Indonesia yang nomor satu itu adalah nasi padang. Yang kedua, saya sangat suka kue tiaw goreng. Yang ketiga, bakso. Yang keempat, mungkin nasi goreng. Tapi gak doyong-doyong gitu sih, kayak lebih kayak kalau lapar emang enak. Yang kelima apa ya? Top 5. Kayaknya itu doang. Saya paling suka. Oh, lupa sih makanan Sunda. Saya sangat suka makanan asin-asin itu, ikan asin gitu. Lupa. Jadi sebelum nasi goreng ada makanan Sunda. Terus yang terakhir di top 5 nasi goreng. Ini Kak. Bro, apa itu bro? Cilok. Silakan. Gimana, enak nggak? Enak banget. Mantap sekali. Di Iran ada cilok nggak bro? Tidak ada. Aku pindah ke Indonesianya karena ini cilok. Oke, siap. Kalau di Iran ada, mau tinggal di Iran. You wouldn't see that in Europe.
Illegal? I don't know. Dangerous? Most likely. Helpful? Definitely. In Indonesia, that's one of the most important values, being kind and helpful, over doing things in a safe way and according to the law. I still can't believe Indonesia's hospitality. We're in the workshop repairing the car. Calambu, namanya Gocalambu, Puyun. Suka ini cobain. Ini pisang bolen ya. Apa namanya? Pisang bolen. Pisang Bolen. Poland. That's not a warung, that's just a very kind lady in the workshop. Oke guys, itulah reaksi dari bule-bule saat berada di Indonesia dari keunikan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Mereka merasa dan sadar inilah keunikan yang hanya ada di Indonesia yang menarik dan tak ada di negaranya. Bagaimana menurut kamu guys? Silahkan tuliskan pendapat kalian, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.